Film akan dibuka dengan menampilkan seorang pria bernama Jeffrey yang baru tiba di sebuah bandara di suatu pulau, yang berniat ingin melepas penat dari kesibukannya di ibu kota selama beberapa hari. Mas Jeffrey ini diceritakan adalah seorang pria yang berencana nantinya ingin menjadi seorang pendeta, yang dimana kala itu ia masih berstatus pria lajang layaknya seperti orang biasa pada umumnya. Salamat po. Setibanya Mas Jeffrey di villa tempat di mana ia akan menginap, Mas Jeffrey pun bertemu dengan seorang bapak-bapak yang bertugas untuk menjaga villa tersebut, yang merupakan adalah seorang adik dari pemilik villa Elizabeth yang dibicarakan. Check-in ka? Jeffrey Espino. Welcome to Balay Elizabeth. Beres memesan kamar dan mendapatkan tempat untuk beristirahat, Mas Jeffrey pun langsung turun ke bawah untuk menanyakan di mana tempat rental sepeda di dekat sana, karena Mas Jeffrey ini ingin segera jalan-jalan dan melihat-lihat tempat sekitar. Sir! Sir! May kilala po kayo marirentahan ng bisikleta? Dito. Ketika Mas Jeffrey sudah lelah seharian bersepeda dan berjalan pulang ingin beristirahat, Mas Jeffrey pun tak sengaja bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Lizzie, penduduk lokal di sana, yang memanggilnya untuk mendekat ikut bergabung minum-minum dengan teman-temannya. Pogi, halika dito! Halika! Berhubung Mbak Lizzie ini diceritakan adalah seorang peminum hebat dan kala itu tengah mabuk berat, Mbak Liz pun sontak saja secara tidak sadar bilang kalau ia ingin menjadikan Mas Jeffrey ini untuk menjadi pacarnya, yang minta ditemani semalaman sampai ia tidak kuat untuk minum lagi. Oo ka na lang. Tayong dalawa na lang. Cheers. Ketika sudah berkenalan dan Mas Jeffrey terpaksa harus tidur di luar akibat tidak ingin meninggalkan Mbak Liz yang sudah terkapar, Mas Jeffrey pun bergegas kembali ke villa untuk mandi dan bersiap karena ia sudah punya janji dengan seorang tour guide di tempat tersebut, yang akan membawanya untuk berkeliling pulau menikmati tempat wisata di sana. Inumaga ka na pala. Mabang kwento po eh. Benar saja, ketika Mas Jeffrey ini sudah siap dan terlihat turun ke lobi, Mas Jeffrey malah dikagetkan akan tour guide yang memiliki janji dengannya itu ternyata merupakan adalah Mbak Lizzie sendiri, yaitu ponakan dari bapak-bapak penjaga villa sekaligus anak dari yang punya tempat tersebut. Ya. Tour guide mo. Ketika sudah berada di perjalanan, Mas Jeffrey pun menanyakan sesuatu karena sudah dibuat heran kenapa Mbak Lizzie ini tidak menggubris dan mengenalinya di kala itu, meskipun tadi malam mereka berdua sudah sangat dekat layaknya seperti seorang kekasih. Yang dimana Mbak Lizzie ini ternyata diceritakan benar-benar tidak ingat akan apa yang ia lalui ketika dalam keadaan mabuk, yang lantas langsung meminta maaf saat menyadari kalau ia sudah lancang kepada tamu vilanya itu. Tatay Abner mo na lasing ka kagabi? Ha? Gagalingan ko na lang yung pag-tour ko today. Untuk menebus ketidaksopanan yang ia lakukan kepada Mas Jeffrey di waktu sebelumnya, Mbak Liz pun bilang kalau ia akan menjadi seorang tour guide yang baik dan akan memperlakukan Mas Jeffrey ini seperti tamu spesial, sebagai tanda permintaan maaf dari dirinya yang sudah sangat menanggung malu. Promise ko sa'yo, babawi ako. Sabi mo eh. Saat jalan-jalan mengunjungi tempat wisata indah dan satu hari telah berlalu, tour guide cantik dan kliennya ini pun terlihat sudah mulai saling mengenal satu sama lain dan sudah mulai sedikit dekat, yang kala itu bertemu dengan sepupunya Mbak Liz yang bernama Kring ketika setibanya mereka pulang. Lin yun hilang tawag dyan. Ganda nun ah. Oy, welcome back. Tuloy na natin inuman natin. Di malam harinya, berhubung Mbak Lizzie dan Kring sepupunya ini memang sedari dulunya kerap minum-minum setiap malam, Mbak Liz pun lagi-lagi dibuat tepar minum berlebihan sampai-sampai digendong Mas Jeffrey untuk kembali pulang, yang kala itu malah tidak sadar pipis di celana di atas badannya Mas Jeffrey. Ayun yung bahay! Kaya pa ba?
Bakit? Nihi. Mbak Kring yang sudah tahu akan kelakuan sepupunya itu kalau sudah mabuk memang sulit untuk dikendalikan. Mbak Kring pun langsung minta maaf kepada Mas Jeffrey ketika mereka bertemu besoknya. Dan menjelaskan bahwa sebenarnya Mbak Liz itu orangnya baik, hanya saja seperti itu kalau sudah mabuk. Teka lang, Jeff. Oy, call and take, hindi yung sobra-sobra. Ipagtanungan mo pa kahit kanino. Sementara itu, Mbak Lizzie yang baru tahu kalau ia tadi malam sudah pipis di celana di atas badannya Mas Jeffrey. Mbak Liz pun langsung kabur saat mendengar pria yang dibicarakan sedang berjalan ingin menghampirinya, yang langsung bergegas meminta maaf melalui sepucuk surat karena sudah tak sanggup menanggung malu. Pipigilan, lumalabas ni Ihi. Father Jeff! Yang dimana ketika Mas Jeffrey ini bilang kalau itu bukanlah suatu masalah dan memaafkan atas apa yang telah Mbak Liz perbuat. Mereka berdua pun akhirnya terlihat kembali akrab saat jalan-jalan menuju pemandian memasuki sebuah gua, yang mengisyaratkan bahwa dua orang ini dikala itu sudah mulai saling menyukai satu sama lain. Kalimutan mo na yun. Hindi na kita takit sa inuman. Benar saja, ketika Mbak Liz ini mulai sedikit terbuka dengan menceritakan kesedihannya saat ia mengingat sang ayah meninggal. Dua orang ini pun lantas tak bisa menampik akan perasaannya mereka yang kala itu terlihat saling bertatapan satu sama lain, yang akhirnya berlanjut dengan adegan cangkul gergaji. Saat cangkul gergaji sudah berlangsung dan menjemput pagi besoknya, sang paman pun sontak menyayangkan ketika tidak sengaja memergoki ponakannya itu malah terlihat tidur dengan tamu di vilanya mereka. Apalagi tamu tersebut diceritakan sebentar lagi akan menjadi seorang pendeta. Magpapari ka. Berhubung sudah merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan, Mas Jeffrey pun langsung minta maaf dan bilang kalau ia kini sudah memutuskan untuk tidak mau lagi ingin jadi pendeta, hanya karena ia sangat mencintai Mbak Lizzie dan merasa kalau Mbak Lizzie ini adalah jodohnya. Sontak saja, ketika mendengar Mas Jeffrey menyatakan perasaannya dengan tulus di depan matanya, Mbak Liz pun juga bilang kalau ia sangat mencintai lelaki tersebut meskipun mereka berdua baru bertemu, yang lantas membuat dua orang ini di malam itu resmi menjadi sepasang kekasih. Sa seminaryo dahil hindi na ako magpapare. Mahal kita. Mahal rin kita. Saat Mas Jeffrey harus pulang untuk mengurus persoalannya yang sudah tidak mau lagi ingin jadi pendeta, Mas Jeffrey pun sontak melamar Mbak Liz ini di kala itu juga dan berjanji akan menikahi Mbak Liz ini setibanya ia kembali ke sana, yang lantas diterima Mbak Liz dengan senang dan bilang kalau ia akan setia menunggu Mas Jeffrey pulang. Jeff! Yes! Scene berpindah beberapa minggu kemudian, ketika Mbak Lizzie dan Mbak Kring sepupunya ini berjalan pulang terlihat dalam keadaan mabuk. Hal naas pun tiba-tiba saja lantas terjadi, karena mereka berdua ini dikala itu terlihat ditabrak oleh seorang pengemudi mobil yang telah melintas. Lebih naasnya lagi, setibanya Mbak Liz ini mulai siuman dan sadar dari komanya yang sudah beberapa bulan. Sang kekasih yakni Mas Jeffrey malah tidak terlihat berada di sana dan tidak ada kabar sama sekali, seakan telah melupakannya. Sampai Mbak Liz ini akhirnya sudah sembuh dan bertahun-tahun sudah berlalu. Saan si Jeff? Bes, hindi namin makontak eh. Mbak Liz yang kondisinya sangat memprihatinkan karena menanggung sakit hati akibat telah dihianati Mas Jeffrey yang sampai kini tak kunjung muncul. Mbak Liz pun memutuskan untuk pergi dari kampung halamannya itu guna mencari tempat tinggal yang baru, karena ia selalu teringat akan kenangannya bersama Mas Jeffrey jika Mbak Liz ini masih berada di sana. Tapos ka na ba mag-impake? Natuloy ka na ba talaga, Bes? Hindi ako makakamove on dito, Kring. Benar saja, ketika Mbak Liz menangis terseduh-seduh di bangku kursi di area airport, datanglah seorang pria bernama Ben yang tiba-tiba saja memberikan minuman dan menulis pesan semangat untuk Mbak Lizzie.
yang dimana hal itu sedikit banyaknya membantu Mbak Lis ini untuk meringankan beban hatinya. Ketika 2 tahun sudah berlalu dan Mbak Lis ini akhirnya sudah bisa move on berpacaran dengan Ben, pria yang ia temui di bandara dulu. Mbak Lis pun hari itu dibuat bahagia karena Ben, sang kekasih di kala itu, memutuskan untuk melamar dirinya, yang lantas diterima Mbak Lis dengan senang karena ia kini juga sudah lupa akan sakit hati yang dulu telah ia alami. Akan tetapi mengagetkannya, setelah beberapa hari dari kejadian momen bahagia itu, sang mantan malah terlihat muncul karena telah ditugaskan untuk mengurus gereja di pulau tersebut tempat di mana Mbak Lis ini berada, yang sontak langsung diajak Mbak Lis untuk berbicara empat mata akan masa lalu mereka yang belum tuntas. Mbak Lis yang bercerita kalau ia sangat terpukul karena kekasihnya dulu tidak berada di dekatnya saat ia mengalami masalah besar. Mbak Lis pun bilang kalau ia sepertinya pantas untuk mengetahui alasan kenapa Mas Jeffrey ini dulu sudah meninggalkannya, yang membuat Mas Jeffrey juga terpaksa harus jujur dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Yang dimana Mas Jeffrey ini dulunya ternyata memang benar adanya dan kembali saat mendengar sang kekasih kini sedang koma di rumah sakit. Yang kala itu diberitahu oleh dokter kalau kesempatan Mbak Lis ini untuk hidup kemungkinan sangatlah kecil. Her vitals are not looking good. Dan oleh sebab itulah Mas Jeffrey ini lantas meminta pertolongan kepada Tuhan dan bilang kalau ia akan berjanji untuk tidak akan meninggalkannya lagi, asalkan Tuhan mau menyembuhkan kondisinya Mbak Lis ini dan menyelamatkan hidup sang kekasih. Naging mabuti akong anak sa'yo. Sorry. Dan filmnya pun ditutup dengan Mbak Lis yang akhirnya mengetahui alasan kenapa Mas Jeffrey ini dulu pergi dari hidupnya dan menghilang tidak pernah kembali. Dan Mas Jeffrey yang kini terlihat dengan ikhlas malah menikahkan Mbak Lis dengan Ben tunangannya asalkan Mbak Lis ini bisa hidup dengan bahagia. Cuy. Nah, gitu cu. Katanya sih ini true story cu, katanya ya. Kisah nyata katanya. Katanya sih. Gua ini ya, belum riset gua. Ya guys, ya mungkin segini aja untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film I Love Lizzie tahun 2023 di Google Chrome cuy. Nah, tuh ya judulnya nih. Aduh nih. Mencari film menikahkan mantan sendiri nih. Ah dah. Udah cu. Udah.